was that? Yeah, what is that? Peristiwa-peristiwa mistis banyak mengundang orang-orang untuk menyelidikinya lebih jauh. Ada yang memang hobi melakukan penyelidikan supranatural tersebut, ada pula yang melakukannya hanya sebatas penasaran atau ingin mencari tantangan saja. Pemburuan hantu di beberapa negara sudah menjadi hal yang wajar, bahkan ada pula yang sudah menjadi profesi. Ternyata tak hanya ketegangan dan lonjakan adrenalin saja yang didapat ketika berburu hantu atau melakukan penyelidikan supranatural. Berbagai kejadian tak terduga pun bisa terjadi. Bahkan tak jarang di antaranya menyebabkan kematian. Ada kematian yang misterius dari para pemburu hantu, ada pula yang murni kecelakaan. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 perburuan hantu berakhir tragis. Seorang pria pemburu hantu tewas ketika sebuah lokomotif anjlok dari rel dan menabraknya pada 2010 lalu. Christopher Kaiser, nama pria tersebut, bersama 12 orang lainnya menghadiri peringatan kecelakaan yang terjadi pada 27 Agustus 1891 di jembatan Bostian dekat Statesville, Carolina Utara, Amerika Serikat. Ya, 124 tahun yang lalu pada pukul 3 waktu setempat, 7 kereta jatuh ke jurang dan menewaskan 30 orang. Menurut legenda, suara kecelakaan itu termasuk peluit kereta dan jeritan penumpang dapat terdengar lagi pada ulang tahun kejadian tersebut. Setiap tahun banyak orang pergi ke tempat itu untuk menyaksikan dan mendengarkannya. Di peringatan ulang tahun pada 2010 itu, ketika jam menunjukkan pukul 2:45, 12 pemburu hantu tersebut yang tengah berada di atas jembatan menyaksikan kereta berbelok ke arah mereka. Semua berhasil kabur kecuali 2 orang, Kaiser dan seorang wanita yang tak disebutkan namanya. Saksi mengatakan ketika kejadian, Kaiser mendorong seorang wanita tersebut dan terjatuh sekitar 10 meter dari jembatan dan terluka. Karena terjatuh itu, Kaiser tertabrak kereta dan tewas. Pemburu hantu ditangkap oleh polisi di Gettysburg, Pennsylvania, Amerika Serikat karena dikira perampok. Ketika itu ada seorang polisi yang tengah berpatroli di sebuah kawasan pertokoan di Gettysburg. Di tengah-tengah pertokoan yang gulita, ia melihat cahaya senter dari dalam bangunan. Lantaran curiga, polisi itu pun mengendap-mengendap masuk dan menjumpai 3 orang yang berbisik-bisik. Kemudian jiwa polisinya pun terpanggil. Tanpa basa-basi, ia menyergap 3 orang tersebut. Di bawah todongan senjata, mereka diborgol dan digiring ke kantor polisi. Di markas, 3 orang tersebut mengaku bahwa mereka tengah memburu hantu. Seorang jadi pemandu dan 2 lainnya ikut tur bangunan-bangunan angker. Menurut mereka, bangunan bergaya zaman Victoria tersebut memang dihuni hantu sejak zaman Perang Saudara abad 18. Diduga ada seorang jenderal yang tewas dalam gedung tersebut. Karena salah tangkap, si polisi harus menghadapi serangkaian sidang profesi. Sebuah tim pemburu hantu di New Orleans, Amerika Serikat ditangkap pihak berwajib karena membakar sebuah rumah besar. Menurut pelaku, alasan pembakaran rumah tersebut karena dinilai keramat dan dihuni makhluk halus. Polisi menduga para pemburu hantu ini terinspirasi dari sebuah tayangan televisi fiksi ilmiah berjudul Ghost Hunters. Akibatnya mereka pun berani memanjat pagar dan membakar sebuah rumah milik Lebo Plantation di dekat sungai Mississippi. Sheriff lokal menyebutkan bahwa motif di balik pembakaran ini karena para pelakunya sedang melakukan ritual pengusiran setan di rumah yang dikenal memiliki banyak sejarah tersebut. Rumah itu sendiri dibangun pertama kali pada 1980-an dan sudah berganti-ganti pemilik sejak saat itu. Sejarah pemiliknya pun bermacam-macam. Ada yang membuatnya sebagai apartemen, hotel, hingga rumah judi ilegal. Desain rumah ini bergaya gotik sehingga sering dikaitkan dengan cerita mistis. Salah satunya di rumah ini diceritakan ada sesosok hantu perempuan mengenakan gaun putih panjang dan suka berjalan di balkon lantai atas. Sementara cerita lain menyebutkan di lorong rumah itu sering terlihat cahaya menyeramkan atau suara-suara mengerikan.
Seorang pemburu hantu yang menginap di sebuah rumah di mana 6 anak dan 2 orang dibunuh oleh pembunuh dengan kapak pada 1912 menusuk dadanya sendiri. Robert Larson, nama pemburu hantu ini, menusuk dirinya tanpa alasan yang jelas tepat tengah malam pada hari Jumat di The Villisca Axe Murder House, sebuah rumah yang kerap dikunjungi turis di Villisca, Iowa. Robert pun langsung dilarikan ke rumah sakit setelah mencederai dirinya sendiri. The Axe Murder House merupakan tempat terjadinya pembunuhan pada 1912, di mana 8 orang dibunuh ketika tidur dengan kapak. Hingga kini pembunuhnya tak pernah diketahui dan ditangkap. Menurut kepolisian setempat, ketika kejadian, Robert tengah melakukan investigasi paranormal. Tak diketahui dengan jelas pula di ruangan mana dan dengan apa yang menusuk dirinya. Kepolisian juga tak menemukan adanya indikasi Robert ditusuk oleh pihak lain dan murni dilakukan sendiri oleh Robert. Ia pun harus menjalani perawatan intensif karena luka yang diderita cukup serius. Pemilik rumah tersebut, Martha Lynn, mengatakan kalau kejadian tersebut sangat mengejutkan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, memang rumah tersebut dikunjungi oleh banyak orang yang ingin memecahkan kasus yang sudah lama tersebut. Namun baru kali ini terjadi peristiwa yang berbahaya dan mengejutkan. Pada 2014, sekelompok remaja di Martinsville, Virginia, Amerika Serikat tengah berburu hantu di Morgan County dekat dengan pemakaman Brian pada akhir pekan. Mereka bermaksud menyaksikan keseraman sebuah jembatan yang dinamakan Cry Baby Bridge yang terkenal dengan legenda bayi menangis dalam sebuah kecelakaan di sana beberapa tahun silam. Menurut legenda, jika Anda berkendara ke sana pada tengah malam, mematikan lampu mobil juga mesinnya, Anda akan mendengar suara tangisan bayi tersebut. Nah, Taylor dan teman-temannya mengadakan perburuan malam itu. Taylor yang baru saja mendapat surat izin mengemudinya beberapa hari sebelumnya mengemudikan mobil Mustang pada malam itu. Namun bukannya hantu yang mereka dapatkan, justru kejadian tak mengenakan. Ketika tengah mematikan lampu dan mesin, tiba-tiba mobil Taylor diserang oleh seorang pria memukuli dan merusak mobilnya. Pria tersebut membawa tongkat pemukul, merusak sambil berteriak-teriak. Ia mengusir para remaja tersebut, bahkan mengancam untuk menembak mereka. Para remaja ini ketakutan dan kabur tanpa mobil. Ketika kembali untuk mengambil mobil, keadaannya sudah sangat rusak hingga tak bisa lagi dinyalakan. Taylor dan temannya pun segera melapor polisi setempat. Namun mereka bersyukur hanya mobilnya saja yang rusak dan tak sampai kehilangan nyawa. Seorang wanita terjatuh dan tewas ketika tengah berburu hantu di Universitas Toronto, Kanada pada 2009 lalu. Wanita yang tak disebutkan namanya itu tengah berada di gedung yang bernama Spadina Crest ketika kejadian. Diketahui, ia dan seorang teman pria tengah berjalan di tepian gedung untuk berburu hantu. Ketika melompat ke bagian gedung yang lebih tinggi, sang wanita terpeleset dan akhirnya jatuh ke lapangan di bawah gedung tersebut dan dinyatakan tewas. Meskipun polisi menyatakan kejadian ini merupakan kecelakaan, namun mereka tetap melakukan investigasi. Polisi juga menemukan kadar alkohol yang tinggi dalam darah pria dan wanita pemburu hantu ini. Keduanya juga bukan mahasiswa di kampus tersebut. Gedung tersebut memang dikenal dengan peristiwa mistis. Pernah terjadi pembunuhan seorang dosen seni bernama David Buller di gedung tersebut yang ditusuk hingga tewas. Namun kasusnya tak pernah terpecahkan. Sebuah penyelidikan supranatural telah menyebabkan kecelakaan fatal dan menyebabkan 10 orang dirawat di rumah sakit dan seorang lainnya tewas. Sebuah truk yang membawa 11 orang mengalami kecelakaan dan membunuh seorang gadis berusia 17 tahun bernama Cara Conley. Isaac Murphy, pemilik truk tersebut, mengajak teman-temannya untuk berburu hantu di daerah Clay County, Western Virginia, Amerika Serikat. Namun di tengah jalan, Isaac yang mengendarai truk tersebut lepas kendali dan menabrak pembatas. Penduduk yang tinggal di dekat tempat kejadian melihat kecelakaan tersebut dan segera menelpon bantuan. Namun ternyata karena tak bisa diselamatkan dan tewas hanya 1 jam setelah kejadian tersebut. Korban lainnya ditolong oleh penduduk sebelum akhirnya petugas paramedis datang.
Polisi menemukan ganja di dalam kendaraan tersebut dan menduga paduan antara ganja dan alkohol yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Pemirsa, itulah 7 perburuan hantu berakhir tragis versi On The Spot. Akhir tahun memang identik dengan beragam perayaan maupun liburan bersama orang-orang terdekat. Namun karena suatu musibah atau tragedi lainnya, ajal pun bisa datang menjemput secara tiba-tiba. Contohnya saja saat truk yang sedang mengantarkan pengungsi jatuh ke jurang dan menewaskan 5 orang. Sementara itu, kasus teror mengerikan di Papua menewaskan 31 orang dan belasan lainnya terluka. Selengkapnya hanya di On The Spot, jangan kemana-mana.